hari Minggu. Saya percaya hari ini semua kita diberkati Tuhan. Itu sebabnya mari kita mau datang menyembah Dia, karena Dia Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami menyembah-Mu. Mari angkat hatimu menyembah Dia bersama. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Tidak ada Allah lain yang kami tinggikan selain Engkau Yesus. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari angkat hatimu, tinggikan Dia. Oh Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Engkau yang layak, Engkau yang ajaib. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala
Mari angkat suaramu, sembah Dia. Oh Tuhan, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan. Segala-galanya hanya bagimu. Tiada yang lain, oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia, sebab Dia ajaib, Dia yang layak. Terpujilah nama-Mu, Yesus, selamanya. Syukur kami sembah. Tidak ada yang kami sembah Tuhan selain hanya Engkau Yesus. Kami tahu bahwa Yesus satu-satunya yang menjadi jawaban yang pasti dalam hidup kami. Itu sebabnya dalam keadaan apapun Tuhan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah melalui ibadah ini Tuhan, Engkau boleh melawat dan menjamah kami. Dimanapun kami berada, kami percaya kuasa mujizat-Mu terjadi atas setiap kami. Mari bangkitkan iman kami untuk percaya, karena kami tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kami siap memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Amin, haleluya. Mari bersama-sama tinggikan Tuhan kita yang dahsyat. Come on. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Sama-sama nyatakan. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Katakan nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Amin. Dengan segenap iman kita bersama-sama kembali katakan. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Katakan ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nyatakan bersama. Nama-Mu
Shalom, hari ini penuh dengan sukacita karena kita bertemu bersama untuk menyembah Tuhan. Ibadah 18 Oktober tetap diadakan secara online melalui YouTube channel NDC. Saudara juga dapat mendengarkan audio streaming melalui ndcministry.tv. Untuk mengalami kemenangan dan sukacita setiap hari, bacalah Revive yang tersedia di seluruh platform media sosial dan aplikasi NDC. Kids at Home setiap hari Minggu pukul 9 tersedia di YouTube channel NDC. Dampingilah putra-putri Anda selama beribadah, dan bukalah parenting guide yang tersedia di dalam aplikasi NDC. Ibadah online NDC Youth tersedia setiap Sabtu pukul 16 di YouTube channel NDC Youth. Subscribe dan tekan tanda bel untuk mendapatkan update konten menarik dari NDC Youth. Bagi saudara yang baru bergabung bersama kami dan ingin memiliki komunitas rohani atau core, silahkan mendaftar melalui aplikasi NDC. Kami akan mengarahkan saudara bergabung ke dalam keluarga rohani untuk saling mendukung dan mendoakan. Pertemuan core dilakukan secara online. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafiri Allah, atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan melakukan scan kode QR yang tertera di layar menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Tuhan, bangkitkan dalam hatiku keinginan untuk mencari-Mu lebih dari segalanya, sebab Engkaulah yang mengasihiku. Mari menyembah Tuhan bersama Pastor Josia Abdi Saputra pada Rabu 14 Oktober pukul 19 live di YouTube channel NDC atau ndcministry.tv. Kunjungi website tokoberkat.id dan temukan berbagai macam makanan dan minuman sehat serta produk menarik lainnya bagi Anda sekeluarga. Dapatkan informasi kegiatan NDC dengan memfollow seluruh platform media sosial NDC. Sekian NDC News hari ini. Happy Sunday and have a blessed online service. Tidak ada kuasa yang lebih besar seperti kuasa Tuhan. Itu sebabnya mari bawa hatimu saudara. Panggil nama Yesus dan tinggikan Dia. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih
yang selalu setia. Amin. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Mari dengan iman nyatakan, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami angkat hati kami Tuhan, sungguh kami percaya kepada-Mu, sebab kami telah melihat apa yang Engkau kerjakan dalam hidup kami, bahwa Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Oh, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Yang percaya angkat tangan menyatakan, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yang percaya mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Angkat tanganmu dan sembah Dia. Kami percaya, sungguh hati kami percaya, sebab bagi-Mu tak ada yang mustahil. Engkau Allah yang tak pernah berubah, kuasa-Mu tetap sama, mujizat-Mu sungguh ajaib. Oh, kami sembah Engkau Yesus. Mari lawat setiap kami Tuhan, sebab sungguh kami rindukan Engkau. Oh,
ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari angkat kedua tanganmu dan serukan bersama. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizatnya, mujizat terjadi, pemulihan, pemulihan terjadi, kesembuhan, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Nyatakan dirimu lewat firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan, akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom. Kita bersuka cita pada saat ini. Biasanya saya datang sendirian, tapi kali ini saya membawa kekasih hati saya yang akan bersama-sama kita akan sharingkan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, kalau saudara suka judul khotbah, tentunya judulnya adalah Tegar di Masa Sukar. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat pertama dan yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. Next slide. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kata sukar di sini, perilous, dalam bahasa Yunani dipakai adalah kata kalepos. Artinya apa? Membahayakan. Dan juga berarti menyusahkan. Saya percaya hari-hari ini kita sampai pada keadaan seperti ini. Pandemi corona. Seluruh dunia 216 negara sedang mengalaminya. Dan saudaraku yang kekasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bangsa kita pun mengalami banyak hal. Bagaimana penurunan tingkat pendapatan dan menuju kepada resesi ekonomi. Tetapi saya harus katakan bahwa dalam perspektif kerajaan Allah, pandemi corona, kita sebagai anak-anak Tuhan harus melihatnya sebagai akademi corona. Kenapa dari pandemi menjadi akademi? Karena ini akan merubah perspektif kita. Kita katakan akademi karena sesungguhnya kita sedang belajar. Ini waktu-waktu di mana kita orang-orang percaya mulai menyediakan diri untuk bertumbuh, belajar firman, belajar kebenaran, belajar untuk mengalami proses kehidupan. Never stop learning. If you stop learning, you stop growing. Kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Kalau berhenti belajar sama dengan berhenti untuk bertumbuh. Memang sukar, tetapi Alkitab menjanjikan hal-hal yang luar biasa. Dalam ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya
kepadaku. Seluruh dunia sedang mengalaminya. Ini dalam perspektif kerajaan Allah. Mari kita menerima sebagai apa? Ujian. Orang-orang besar di dalam Alkitab. Mereka pun hidup dalam ujian-ujian. Mulai dari siapa kalau bukan Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu dia selesai dibaptis. Dan Alkitab jelas mengatakan. Dia dipimpin oleh Roh Kudus dibawa kemana? Padang gurun. Untuk apa? Dicobai oleh iblis. Perhatikan baik-baik. Rasul Paulus mengalami pencobaan. Petrus juga. Anda lihat banyak sekali hamba-hamba Tuhan tertulis dalam Alkitab mengalami ujian. Tetapi our God is the God of the purpose. Tuhan kita adalah Tuhan yang bertujuan. Dia tidak berarti overlook dan gak tahu apa-apa yang terjadi di seluruh dunia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tuhan kita tetap duduk di takhta. Anything bad can happen but our God still sit on the throne. Ya, sesuatu yang buruk bisa terjadi tapi Tuhan kita tetap duduk di takhta. God still in control. Tuhan tetap dalam kendalinya. Apa yang terjadi pada kita, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami, dia bisa mengerti dengan baik. Dia tetap duduk di takhta dan dia punya tujuan. Ujian itu merupakan persetujuan. Ini Tuhan izinkan terjadi. Gak usah bingung, ini konspirasi inilah, ini apalah, gak usah. Kita lihat dalam perspektif kebenaran bahwa kita terima ini sebagai ujian dan ini atas persetujuan Tuhan. Sebab ujian ini, wow, dalam proses yang kita alami akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Dan di dalam Kristus pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Dan saya harus katakan bahwa ketekunan yang kita alami dalam menghadapi ujian ini bukan tujuan akhir. Karena Tuhan sedang membawa kita kepada satu kedewasaan penuh. Yaitu supaya kita semakin menjadi serupa seperti Kristus Yesus. The goal of our life is not to be rich nor to be famous. Tujuan hidup kita bukan jadi kaya atau menjadi terkenal. Sah-sah saja Anda diberkati menjadi terkenal. Tapi the main goal, tujuan utama hidup kita adalah Christ likeness, keserupaan Kristus, imago Dei, imago Christi, menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Dan orang-orang percaya pun pasti asal kita hidup dalam kebenaran menang menghadapi setiap ujian. Seperti yang dikatakan Yakobus 1 ayat 4. Saya akan tunjukkan dalam Alkitab ada misteri-misteri kehidupan. Ada banyak hal yang kita gak ketahui karena kita manusia biasa. Yang pertama, saudaraku, there are questions in life we can never answer. Ada banyak pertanyaan yang gak bisa kita jawab. Ya, ada hal yang tersembunyi yang kita gak ketahui. There are things in life we can never explain. Kita gak bisa, banyak hal yang gak bisa kita jelaskan. Aduh, kok bisa ya? Saya mengalami paparan COVID-19. 21 Maret saya masuk rumah sakit selama 16 hari. Dan begitu besoknya 22 Maret saya terima kabar bahwa beberapa teman-teman pendeta yang kena COVID-19 pun meninggal dunia. Waduh, saudaraku, gak bisa dijelaskan. Ya, kok pendeta bisa kena ya? Kok yang lain meninggal? Kok saya juga masih hidup ya? Gak bisa dijelaskan. There are things in life we can never change. Banyak hal dalam dunia ini kita gak bisa rubah. Hanya Tuhan yang bisa merubahnya. There are things in life we cannot control. Banyak hal dalam dunia ini kita gak bisa kendalikan. Saudaraku, kita manusia yang serba terbatas. There are things in life we cannot stop. Banyak hal gak bisa kita hentikan. Ada di antara kita yang bisa menghentikan matahari? Saudaraku, tidak akan pernah. There are things in life we are not responsible for. Banyak hal dalam dunia ini kita nggak perlu bertanggung jawab. Saudara tidak mesti harus bertanggung jawab untuk semuanya. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan, ada bagian orang lain. There are things in life we cannot exceed. Banyak hal dalam hidup ini kita nggak bisa lampaui. Kenapa? Karena keterbatasan kita. Saudaraku, saya sengaja tunjukkan ini ada misteri kehidupan. Itulah pentingnya kita membutuhkan Tuhan. Yang jauh melampaui segala bentuk misteri yang ada. Apa saja? There are things only God can do. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Kenapa, saudaraku? Sebab Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Let God be God. Katakan kiri kanan yang ada di sekitar saudara. Let God be God. Biarkan Tuhan tetap Tuhan. There are things
only God knows. Hanya Tuhan yang tahu. Maka itu saudaraku, kalau saudara ditanya orang, kenapa ini ya? Kalau saudara memang gak tahu, jangan segan-segan berkata, sorry, I don't know. Aku gak tahu, sebab hanya Tuhan yang maha tahu. There are things only God can explain. Hanya Tuhan yang bisa menjelaskan, saudaraku. Kenapa? Dia Alfa Omega, dia maha tahu, maha ada, maha hadir, maha berkuasa. Sebab itu kita butuh pimpinan firman Tuhan. Kita butuh Roh Kudus menuntun kita supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan lebih dalam lagi. You must know what you are not responsible for. Kita harus tahu hal-hal apa yang kita tidak perlu harus pertanggungjawabkan dan yang menjadi tanggung jawab kita. Sebab itu mari kita lihat, saudaraku, musim terus berlangsung. Kejadian 8 ayat 22 berkata, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Dan saya harus beritahu, pandemi ini pun seperti satu musim. Ya, nanti istri saya akan jelaskan bahwa ada setiap hal yang terjadi pada hari ini sebetulnya tidak bersifat kekal. Silakan. Jadi Bapak Ibu, masalah itu bukan sesuatu yang tetap atau temporer, melainkan sesuatu yang kalau kita percaya pada Tuhan, firman Tuhan menjamin dari dikatakan Kejadian 8 ayat 22 bahwa segala sesuatu selama bumi masih ada akan tidak berhenti-hentinya, dingin dan panas, hujan dan kemarau, semua akan berganti, termasuk masalah kita. Selama kita tetap di dalam Yesus, kita akan bisa melewatinya dan life must go on, kita akan melaluinya. Bapak Ibu, tapi yang perlu kita pelajari setelah ini adalah kita melihat bahwa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita bukan masalah yang datang itu sendiri, melainkan respon kita. Respon kitalah yang menentukan. Dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu bisa dikatakan setiap hari kita mengalami masalah. Bangun tidur tiba-tiba mama kepalaku pusing. Atau kita melakukan perjalanan tiba-tiba kita tertinggal barang di rumah. Semua bisa terjadi. Suatu kali pada tanggal 21 Maret kemarin dokter panggil saya, waktu itu Pak Roni sudah di ruang rawat inap. Dokter bilang, Ibu, karena dokternya kenalan kami juga, ini kondisi Pak Roni sudah pasti positif. Dan kondisinya sudah cukup lumayan gawat Bapak Ibu, parah juga. Itu merupakan suatu masalah Bapak Ibu. Tapi yang menjadikan masa depan kami bukan karena masalah itu, tapi respon yang kita lakukan Bapak Ibu. Kemudian keesokan harinya selepas Pak Roni masuk di rumah sakit itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kita lihat daftar-daftar hamba-hamba Tuhan yang meninggal. Tapi kembali lagi kepada respon kami bagaimana menyikapinya Bapak Ibu. Kemudian apa yang menentukan selain respon Bapak Ibu, kita harus menyamakan. Buat di sini Bapak Ibu yang berkeluarga, menyamakan persepsi kita Bapak Ibu. Seringkali yang menjadi akar konflik dalam keluarga adalah persepsi yang berbeda menyikapi suatu masalah. Nah, ketika Pak Roni sudah sembuh Bapak Ibu ya, keluar dari rumah sakit tanggal 6 April sudah sembuh. Kemudian gini Bapak Ibu, kami tuh tinggal di apartemen lantai 30. Jadi harus pencet lift. Pak Roni pencet lift selalu pakai sikunya. Saya bilang gini, dokter bilang bahwa setelah sembuh kamu itu punya antibody. Kamu tuh imunnya lebih kuat. Jadi gak usah parno, saya bilang gitu. Tapi dari pola pikir perspektifnya Pak Roni, dia pikir kan hati-hati gak ada salahnya. Jadi Bapak Ibu yang menjadi akar masalah dalam kehidupan itu seringkali adalah perspektif yang berbeda. Nah, semakin terjadi kesukaran demi kesukaran, gak bisa dipungkirin ekonomi menurun, banyak orang dirumahkan, ada yang di PHK. Terjadi kesukaran demi kesukaran, bukannya menyatukan perspektif, tapi apa yang terjadi semakin dalam jurangnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat selanjutnya, biasanya kalau seperti ini di dalam pertandingan, apa yang dilakukan? Coach akan minta time out. Untuk apa time out Bapak Ibu? Kita harus merapatkan barisan Bapak Ibu. Nah, biasanya coach minta time out. Waktu time out apa yang dilakukan? Atur strategi ulang. Atur pembicaraan ulang. Menyamakan persepsi Bapak Ibu. Kita harus samakan bahasa. Sehingga ketika kita sama-sama satu persepsi, kita bisa menyelesaikan semuanya. Atur barisan Bapak Ibu. Nah biasanya Bapak Ibu keluarga itu berangkat dari latar belakang yang berbeda. Pola asuh yang berbeda. Pendidikan yang berbeda. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya, sekalian kesaksian juga. Kami dari pola asuh yang berbeda.
Di mana saya dari latar belakang keluarga saya itu anti obat, anti vitamin. Karena kita punya pola pikir, tubuh kita bisa menyembuhkan diri sendiri, tubuh kita bisa mencetak vitamin dari dalam diri kita dengan makanan-makanan bergizi yang kita makan. Menikahlah saya dengan Pak Roni. Pak Roni dari latar belakang keluarga hacing Dekolgen Bapak Ibu. Hacing lagi minum Dekolgen. Sampai saya bilang gini, Dekolgen kok jadi permen, saya bilang gitu. Nah kita berbeda pola asuh. Masuklah kita di masa kesukaran seperti ini. Akhirnya kita beda pola pikir kan Bapak Ibu, saya bilang gini. Vitamin itu adalah kebutuhan kesekian. Tubuh kita bisa mencetaknya. Makanan, tidur yang cukup, it's okay. Tapi buat Pak Roni justru di masa-masa COVID seperti ini, vitamin itu adalah prioritas yang utama. Nah Bapak Ibu semua kita berangkat dari niat yang baik Bapak Ibu. Saya niatannya baik, jangan terlalu banyak minum obat, minum vitamin. Pak Roni pun niatannya baik supaya kita waspada dan berjaga-jaga. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu dalam menyamakan bahasa ini? Karena semuanya selalu berpikir sama-sama baik. Kita kembali ke firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan menjelaskan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Maksudnya gimana? Saya punya berpikir saya baik. Pak Roni berpikir dia baik. Kita berpikir masing-masing pola pikir manusia sesuai dengan dunia ini baik. Tapi kita kembali kepada firman Tuhan, berubahlah oleh pembaharuan budi kita. Apakah itu Bapak Ibu yang bisa merubah supaya kita sepadan semuanya? Firman Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu, ini Bapak Ibu ya, dalam hidupmu bersama. Bapak Ibu mungkin di rumah bukan suami istri atau misalnya berkomunitas, tetaplah mari kita menaruh pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus. Karena Bapak Ibu masing-masing berangkat dari niat yang baik. Tapi mari kita samakan bahasa, samakan persepsi dengan cara gimana menaruh pikiran dan perasaan. Selanjutnya mari kita lihat Bapak Ibu sesukar apapun kehidupan yang terjadi, pegang hukum dan janji Tuhan tetap akan terjadi. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 133, selama kita rukun bersama, apalagi suami istri, Tuhan yang akan memerintahkan berkatnya datang. Lanjut lagi kita lihat janji yang sama di dalam Matius yang 18 ayat 19. Dikatakan jika 2 orang daripada kita sepakat meminta apapun juga. Jadi Bapak Ibu yang ngalamin kesukaran saat ini, samakan persepsi dulu dan berespon yang benar dengan cara gimana? Sepakat meminta sesuatu. Selanjutnya lagi yang kita perlu lakukan adalah minta hikmat Bapak Ibu. Nah di sini dikatakan Yakobus 1 ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian. Nah justru ketika kita ngalami ujian, kita sepakat berdoa. Apa sih yang kita minta? Firman Tuhan berkata, justru mintalah hikmat. Dikatakan bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Jadi samakan persepsi Bapak Ibu, bersatu sepakat minta apa? Doa hikmat. Kondisi seperti ini Bapak Ibu gak bisa dipungkiri, banyak orang dirumahkan, banyak orang di PHK, tapi minta hikmat. Kita bersaksi Bapak Ibu bahwa ada jemaat juga di PHK yang tadinya kerjanya bagus, dia akhirnya sepakat minta Tuhan hikmat. Oh Tuhan kasih hikmat yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi dia bikin sosis Bapak Ibu, dia jual siomay, dia jual sate. Nah selanjutnya mari kita lakukan apalagi yang harus dilakukan di dalam keluarga selain minta hikmat. Di dalam pengkhotbah dikatakan bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Justru dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu, ayo suami istri rapatkan barisan. Firman Tuhan berkata berdua lebih baik daripada seorang diri. Di situ dikatakan karena mereka menerima upah dalam jerih payah mereka. Berdua berarti, mereka berarti lebih daripada satu.
Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Ayo sekarang waktunya suami istri kerjasama. Minta hikmat, pekerjaan apa, inovasi apa. Dan ayo kita sama-sama kerjasama Bapak Ibu. Kalau misalnya istrinya pandai masak, sekarang suaminya yang memasarkan. Jual di IG, cara apapun juga. Sebab firman Tuhan berkata, mereka akan menerima upah mereka. Oke, yang selanjutnya. Dan selanjutnya tidak kalah penting dan ini sering kali diremehkan. Yaitu apa? Manage. Memanage. Manajemen begitu penting sekali. Dalam Matius 25:21 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia di dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saya sering menjumpai dan maaf kalau saya harus katakan ini. Banyak orang rajin berdoa di menara doa. Bahkan pendoa yang memang kerjaannya itu banyak berdoa. Tetapi aneh. Hutang masih jalan terus. Masih aja ngalami banyak kekurangan-kekurangan. Padahal rajin berdoa loh. Kenyataannya yang ada adalah doa nggak salah. Doa itu harus. Tetapi jangan lupa bahwa memanage, mengelola keuangan kita, keluarga kita itu penting sekali. Di masa yang sukar seperti ini, masa yang sulit seperti ini, penting sekali kita membuat pengaturan, memanage khususnya keuangan di dalam keluarga kita. Kami berdua menguliahkan anak kami sampai ke luar negeri, yaitu ke Amerika Serikat. Dan bahkan ada isu mengatakan bahwa pasti menggunakan keuangan gereja. Sampai akhirnya bendahara dan semuanya melakukan audit saudaraku dan mereka tidak menemukan kenyataan saya menggunakan uang gereja. Kuncinya di mana bisa sampai akhirnya bisa bagi seorang pendeta seperti saya bisa menguliahkan anak-anak sampai ke luar negeri yaitu Amerika. Tentunya kami berdua membuat budgeting. Kami buat anggaran ya dalam keuangan misalnya setiap kali kami dapat berkat kemudian 10% pasti minimal 10% kami lakukan persepuluhan. Lalu minimal 10% kemudian kami pakai untuk menabur termasuk kepada orang-orang miskin. Lalu kemudian 40% kami sisihkan untuk apa? Biaya anak-anak belajar di Amerika Serikat. Lalu kemudian yang 10% minimal kami pakai untuk menabung. Dan sisanya 30% kurang lebih kami pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Dan ketika anak-anak sekarang sudah 2 orang sudah selesai. Kami tidak punya utang 1 rupiah pun. Dan 1 orang masih kuliah di sana. Kenapa? Manajemen itu penting. Manusia ada ditempatkan Tuhan di muka bumi. Untuk mengatur, mengelola bumi ini. Dan untuk pula setiap kita. Mari bersama-sama. Duduk baik-baik, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jangan turuti saudaraku segala yang diinginkan. Tapi belanjalah, belilah sesuatu yang memang dibutuhkan di tengah keluarga. Saya percaya kalau kita manage keuangan kita, kita pasti bisa melewati krisis. Dan kita keluar sebagai pemenang. Jadi Bapak Ibu yang pertama tadi kita sudah lihat rapatkan barisan, samakan kita kesepakatan bersama-sama Tuhan akan melepaskan berkat. Yang kedua minta Tuhan hikmat dan yang ketiga manage dan yang terakhir ini yang sangat penting juga Bapak Ibu waspadalah. Waspadalah. Di situ saya kasih 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Bapak Ibu, kebodohan itu apa sih maksudnya? Kebodohan itu adalah kita sudah tahu sesuatu yang tidak boleh, jangan dilakukan, tapi kita iseng untuk melakukannya. Bapak Ibu, saya dengar beberapa yang ngomong kepada kami, justru ketika di PHK, ketika ngalami masalah, ketika kesukaran, ketika dirumahkan, bukannya bersepakat, bersatu, berdoa, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Iseng. Iseng apa? Game. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya terikat sama game. Iseng apa sih Bapak Ibu? Buka-buka video porno. Akhirnya apa yang terjadi? Terikat Bapak Ibu. Mari kita lihat di sini dikatakan janganlah sampai kita terjatuh dalam kebodohan. Bapak Ibu perhatikan ya. Orang itu iseng itu seperti ini Bapak Ibu. Sudah tahu kebodohan. Langkah awal mungkin dia masih coba-coba dulu masih antara berani dan takut. Coba-coba dulu
Coba dulu. Tapi awas Bapak Ibu, begitu kita sudah melangkah di langkah yang pertama, iblis itu semakin tarik kita. Bukannya lagi melangkah, kita akan loncat kepada jurang yang selanjutnya. Jadi jangan iseng Bapak Ibu. Kita belajar dari Salomo. Firman Tuhan berkata dia orang yang paling berhikmat. Tapi apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata bahwa istri-istrinya menarik dia daripada Tuhan. Salomo yang paling berhikmat pun dia sampai terjerat dalam istri-istrinya itu Bapak Ibu. Mari kita lihat di dalam Pengkhotbah 2 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, Salomo bilang seperti ini. Nasib yang menimpa orang bodoh juga menimpa aku. Dia bilang nasib yang menimpa orang bodoh. Berarti Salomo sadar dia sudah melakukan kebodohan Bapak Ibu. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Perhatikan kata dulu, berarti dia sadar dulu berhikmat tapi jatuh dalam kebodohan. Jadi waspada Bapak Ibu di rumah. Ketika masa sukar ini, rapatkan barisan, bersehati sepakat, minta Tuhan hikmat, manage keuangan keluargamu dan saling waspada. Saya tertarik dengan kata keluarga di dalam bahasa Indonesia adalah rumah tangga. Rumah tangga, setelah saya renungkan indah sekali kata ini. Sebab begini, atmosfer rumahmu akan menentukan tangga kehidupanmu. Kalau atmosfer rumah kita, kerajaan sorga, memerintah di tengah kita, Kristus jadi raja, maka tangga kehidupan kita akan menaik dan bukan menurun. Tapi kalau kita izinkan keinginan daging, kita izinkan saudaraku kuasa kegelapan dan ketidakmengertian satu dengan yang lain memerintah, maka atmosfer rumah kita akan menentukan tangga hidup kita menjadi menurun dan terus menurun. Tapi ada kabar baik buat kita semuanya. Kristus Yesus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Dia siap pulihkan rumah tangga kita. Ada di antara Anda yang sedang mengalami kehancuran, Anda mengalami kesulitan. Percayalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bersedia untuk memberikan anggur yang berkualitas, memulihkan keluarga saudara, anak-anak saudara, dan orang-orang muda pun akan melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan. Kami akhiri dengan ada 4 tipe manusia di dunia ini. Dan silakan Anda berpikir Anda ada di mana. Yang pertama, people who watch things happen. Orang-orang yang cuma bisa nonton. Ya, biasanya orang seperti ini saudaraku tidak ada aksi apapun. Bahkan komentarnya pasti negatif. Kenapa? Tidak ada di lapangan. Cuma ngomong tok, omong doang. Yang kedua, people who let things happen. Orang yang ya biarin deh, ya qui sera whatever will be will be. Atau berkata let it be, let it be, let it be, oh let it be. There will be an answer, let it be. Biarin deh, nyerah, pasrah kepada keadaan. Neto, no action, talk only. Orang ketiga, people who ask, what happened? Taunya cuma apa? Nanya doang. Ya, ada apa nih? Ada apa? Kasihan sekali saudaraku. Tapi saya berdoa, kami berdoa. Warga kerajaan yang mendengar kebenaran ini, Anda masuk dalam kategori orang yang keempat. People who make things happen. Orang-orang yang membuat sesuatu menjadi baru, sesuatu menjadi kenyataan. Yang saudaraku mau bergerak, melakukan firman Tuhan dan berkata dari dalam hatinya, jadikan aku pelaksana kehendak-Mu ya Tuhan. Datang kerajaanmu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Di hidupku seperti di sorga, di keluargaku seperti di sorga. Sorga tidak jauh, sorga dimulai dari keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, firman-Mu telah disampaikan. Aku berdoa, pulihkan umat-Mu, kuatkan teguhkan mereka di masa sukar ini. Supaya semua tetap teguh hati. Sebab Kau punya rancangan yang indah untuk mendatangkan kebaikan. Membawa proses kepada kami dalam keserupaan seperti Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati setiap keluarga-keluarga yang ada. Roh Kudus dicurahkan. Sehati sepikir terjadi atas setiap keluarga-keluarga. Dan biarlah mereka keluar sebagai pemenang. Dalam nama di atas segala nama. Raja di atas segala raja. Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, setiap kita pasti sudah diberkati
dengan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Roni Daud Simeon yang sudah memberkati kita juga dengan Ibu. Dan doa kami terus menyertai pelayanan Pak Roni dan Ibu, supaya dimanapun hamba ini berada, nama Tuhan dipermuliakan. Baik saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Dimanapun saudara berada, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah online yang luar biasa yang boleh kami ikuti pada hari ini. Ibadah online ini luar biasa bukan karena kemampuan dan kepandaian dari manusia. Tapi ibadah ini menjadi luar biasa sebab Tuhan hadir di tengah rumah kami, di tengah tempat kami. Tuhan sudah menjamah setiap kami. Sehingga kami yakin dan percaya sesuatu besar terjadi dalam hidup kami. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang terbeban berat Tuhan sudah lepaskan. Yang putus asa Tuhan sudah memberikan pengharapan yang baru. Yang tidak ada jalan keluar untuk masalah dan persoalannya. Tuhan sudah memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap masalah dan persoalan kami. Terima kasih Bapak, dan kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara yang kami kasihi, bangsa Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa atas bangsa ini, sertai para pemimpin bangsa ini, dimulai dari presiden sampai para pejabat-pejabat dari pemerintah daerah terpencil sekalipun. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, roh yang takut akan Tuhan, sehingga boleh memimpin bangsa ini dengan baik dan bijaksana untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Terima kasih Tuhan, sebelum kami akhiri ibadah online ini, kami mau angkat tangan dan kami mau terima berkat dari Engkau. Turun ke atas kita semua, berkat yang melimpah yang dicurahkan dari tahta Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus yang akan memberkati hidup kami semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari yang percaya dimanapun saudara berada, bersama-sama kita berkata amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan jadi bukti. Jadi bukti kebesaran-Mu. Happy Sunday, God bless you.